ya, dan itu juga bisa dimasukkan di EKIN kita. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pada saat bel masuk, Bapak Ibu yang tidak pengawas di hari itu tiba-tiba menghilang. Nah, mohonlah Bapak Ibu kita sedikit loyal kepada sekolah, standby saja di sekolah, dan mohon juga kalau kami minta bantuan dari kurikulum, ya, mohonlah ditanggapi bantuan kami Bapak, ditanggapi permintaan kami Bapak Ibu, ya, supaya pelaksanaan pas kita berjalan lancar, aman dan tertib. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan e-rapor, ya ini laporan Pak Haji, mohon izin, kemarin koordinator proyek kita itu sebelumnya adalah Bu Windy. Nah ternyata dimasukkan di Dapodik, ternyata ada permasalahan. Jadi guru BK itu dianggap tidak linear sebagai koordinator proyek, sehingga 2 jam 2 JP itu tidak terhitung. Dan kemarin itu terhambat juga pada pencairan sertifikasi yang Bu Windy. Nah maka untuk semester ini kita masih ada 2 proyek. Ini lumayan keras kerja kita nih Bapak Ibu. Kita harus kejar 2 proyek ini. Target kami di bulan pertengahan Mei sudah selesai proyek untuk 2 proyek yang kita masih belum melaksanakan. Nah, jadi sudah saya koordinasikan dengan Pak Kepala Sekolah dan beberapa teman di kurikulum. Maka koordinator proyek nanti kita SK-kan akan digantikan dengan Ibu Irawati, guru mapel IPA pengajar kelas 7, supaya linear diakui 2 jam pelajarannya di Dapodik. Jadi Bapak Ibu hasil penilaian P5 yang Bapak Ibu wali kelas pegang bisa Bapak Ibu sudah final ya hasilnya, bisa diserahkan ke Ibu Irawati. Nanti Ibu Irawati bisa langsung menginput P5. Jadi wali kelas di rapor itu hanya menginput nilai rapor P5 masing-masing, kemudian menginput absensi, kemudian menginput ekskul, dan yang terakhir adalah menginput catatan wali kelas. Nah, mohon juga nih Bapak Ibu untuk wali ekskul Bu Era ya, tolong dikoordinir pembina ekskul segera sudah menyerahkan nilai ekskulnya ke Bu Era atau langsung ke wali kelasnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu nanti kami lihat ini sampai sekarang Dapodiknya belum diinput untuk ekskul kelas 7. Nah, kalau sudah diinput ekskul kelas 7 dia akan masuk di pembina ekskul masing-masing, sehingga pembina ekskul lah yang langsung menginputnya nanti. Nah ini belum kita lihat lagi karena di Dapodik masih dalam proses Bapak Ibu. Dan ada tambahan 2 siswa yang Pak Agus ya, kelas 7 Pak Haji, siswa baru 2 kan 1 Pak? Oh yang kemarin Pak Agus masuk. Yang masuk ini saya dengar 1 Nur Azizah yang Husnul ya? Yang kemarin yang 76 ya? Kemarin itu sudah lengkap, saya pesan besok ke sini. Tapi sampai saya duduk, berarti belum kita ngambil baju dia. Oh berarti baru 1 orang nih Pak yang fix nih ya? Iya. Oh berarti baru 1 yang masuk di Dapodik. Jadi nanti namanya pun berubah Bapak Ibu. Jadi mohon nanti yang Excel yang saya share itu disesuaikan aja Bapak Ibu ya, karena urutannya pasti berubah. Azizah. Saya duduk. Nggak lapor ya. 1 atau 2 Pak? Yang Bu Sekar itu yang kemarin yang saya tangani itu yang dari Sulawesi itu sedang sudah. Ya. Jadi 1 ya Pak ya? Ya. Pasti ini bukan 2 Pak ya? Oke, 1 Bapak Ibu, Bu Azizah. Dan Bapak Ibu kita kembali ke rapor. Jadi kemarin kami klarifikasi sebelumnya itu proyek yang masukkan wali kelas, tapi kita sesuaikan dengan data Dapodik karena dimasukkan SK-nya di situ, maka yang memasukkan nilai proyek adalah koordinator proyek. Kemudian Bapak Ibu, ini kebetulan Bu Irawati, dia akan masukkan di sini nanti nilai P5, ya, sampai seperti ini. Jadi nanti ini kelompok 1 akan 71 ya Bu Ira ya. Ini ada 3. Nanti tetap Bu Windy kami minta tolong bantuannya Bu Windy untuk kita diskusikan lagi bagaimana modul yang akan datang. Nah ini Bu Ira
semua masuk di akunnya Bu Ira sebagai koordinator proyek. Kemudian untuk Bapak Ibu guru mapel, seperti biasa tujuan kita harus buat. Bapak Ibu, jika nanti ada TP-nya yang Bapak Ibu masukkan adalah 7 TP, nanti yang Bapak Ibu checklist hanya yang terbaik dan yang perlu ditingkatkan. Nah, misalnya 7 TP itu ada 2 TP yang nilainya sama Bu ya, yang sama-sama bagus 98, 98. Berarti ada 2 Bapak Ibu cetak TP-nya yang nilainya sama. Jadi sebenarnya yang dicetak itu hanya yang paling bagus dan yang perlu peningkatan, hanya 2. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil analisis harian, TP dan sumatifnya. Bapak Ibu ya, jika misalnya ada dalam 7 TP itu ada 2 TP yang nilainya sama 65, berarti yang Bapak Ibu cetak 2 TP yang perlu peningkatan, sehingga nanti yang muncul di raportnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang paling bagus, kompetensi yang paling bagus, dan yang perlu peningkatan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nanti hari Senin kami coba online kan, Bapak Ibu bisa coba memasukkan TP-nya ketika mengawas, tidak apa-apa, tapi tetap anak-anak itu tertib di dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu guru yang kelas 8 dan kelas 9, kurikulum 13, silakan hari Senin itu di-download formatnya atau mau masukkan di Excel dulu. Ya sudah kami sharing format Excelnya. Silakan melakukan perencanaan, mendownload, sehingga harapan kami sesuai dengan target kita terakhir itu adalah hari Sabtu depan, bukan Sabtu, Jumat. Ya Bu Aminah ya, kalau bisa hari Senin itu sudah Ibu buat perencanaannya. Setelah mengawas nggak usah pulang dulu Bapak Ibu, ke atas dulu buat perencanaan, download dulu formatnya. Ya. Terima kasih. Dan bisa kita langsung mengerjakan 1 hari kelar, apalagi kalau kita memegang 9 kelas. Sulit Bapak Ibu ya. Itu sekilas untuk raport. Nah Bapak Ibu, untuk kegiatan besok, ya ada pertanyaan tentang raport untuk kelas 7? Ya, sama-sama besok kita belajar Bapak Ibu ya, hari Senin maksud saya. Ya, nanti di kelas saja kita online-kan. Di kelas Bapak Ibu bisa kerjakan sambil mengawas, tapi tetap diawasi anak-anak kita. Itu untuk raport. Kemudian kita beralih ke Ekin. Nah, karena besok kita mengawas, Bapak Ibu perhatikan ya, nanti ditambah lagi di tahunannya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar guru muda golongan 3D baik, dan guru madya golongan 4A baik, guru muda golongan 3C baik. Ini yang kita input kegiatan kita mengawas besok Bapak Ibu, bukan tingkat sekolah, bukan tingkat nasional. Jangan salah lagi Bapak Ibu ya, nanti di ending kita semuanya rempong Bapak Ibu. Yang ketawanya nih Bapak Ibu, ini adanya di mana? Di SKP tahunan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya, nah di sini Bapak Ibu tambah. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih dulu sesuai pangkat golongannya. Bapak Ibu klik di sini menjadi, cari dia halaman 5 Bapak Ibu. Nah, nih jangan amat baik Bapak Ibu ya, baik saja. Ini bulan ini tahunannya, jadi bulanannya juga ini akan input masuk. Begitu Bapak Ibu ya. Menjadi pengawas, menjadi mana dia? Paham. Bisa ya? Nih, pokoknya ada golongannya di belakang. Bukan tingkat sekolah, bukan tingkat nasional. Bapak Ibu cetak apa enggak Bu ya? Boleh Bapak Ibu tidak centang di awal. Pokoknya satu yang tidak centangnya. Mau di akhir, boleh di awal, nggak apa-apa. Pokoknya satu tidak dicontohnya, dianggap selesai. Dianggap selesai Bapak Ibu ya. Mau di awal, di akhir, di tengah terserah. Yang penting satu tidak dicentang. Jadi realisasi tahunannya sudah tercapai. Kemudian Bapak Ibu, saya bukakan lagi SKP saya di tahunan. Maaf Bapak Ibu, realisasinya untuk pembelajaran, kalau Bapak Ibu mau tidak centang,
di hari ini tidak apa-apa, berarti sudah dianggap selesai. Jadi nanti akhirnya nggak ada lagi tuh membuat bahan ajar, nggak ada lagi tuh koreksi. Tapi kalau belum, kira-kira masih ada kegiatan itu, nanti saja. Tapi kalaupun tidak dicetak, tapi masih mau mengerjakan itu ya nggak apa-apa lah. Yang penting ingat tidak dicetak Bapak Ibu ya. Nah seperti ini, jangan setelah Bapak Ibu selesaikan seperti saya ini Bapak Ibu, apa ini? Kegiatan loka karya 3 ya. Nah ini yang sudah, ini kita di akhir. Kalau sudah selesai misalnya 3 nih, saya nggak ada lagi kegiatannya 3, Bapak Ibu silakan klik ini input revisi waktu. Inilah ikut seminar Bapak Ibu ya, seminar. Ini kan nilainya masih 65 nih Bapak Ibu. Saya sudah realisasikan 3, sudah nggak ada lagi saya ikut seminar untuk bulan ini, target saya. Bapak Ibu jangan lupa input waktunya, sesuaikan ini 3 bulan. Di sini kan waktunya masih 0 kan, makanya nilainya rendah. Nah maka ini kita harus input. Nah ini kita realisasinya kita buat 3. Sudah, baru kita simpan Bapak Ibu. Jangan tak disimpan ya. Jangan diklik something ya. Nah coba Bapak Ibu perhatikan. Mana tadi? Nah ini nilainya langsung berubah 90 kan Bapak Ibu. Berarti sudah aman nilai kita Bapak Ibu ya. Masih nilai 90-an. Kalau 65 pasti waktunya nggak sinkron antara yang target dengan realisasinya. Mana? 1 tahunan, ini tahunan, Bu Era. Ya saya 3 bulan. Targetnya 3 bulan. Maka saya seminarnya 3 bulan sesuai target. Kalau bagaimana kalau realisasinya lebih banyak bulannya 4 bulan? Berarti kita ubah di targetnya. Ubahnya di mana? Di sini juga Bapak Ibu. Ya, sini Bapak Ibu. Nah ini target waktu ubah. Tahunnya 3 jadi 4. Karena ada di sini saya 1. Ya. Berarti kan Bapak Ibu ya. Nah ini kita harapkan sudah fix lah tahunan ini sebelum lah bagi rapot gitu ya. Sebelum libur. Kalaupun mau tambahan, yang penting sudah Bapak Ibu tidak centang dan selesai semua gitu nah. Ya. Nah hariannya Bapak Ibu isi kembali nggak apa-apa, tapi harus dicentang proses, nggak apa-apa lah. Gitu. Daripada nanti di akhir kasihan nanti Pak Haji sampai jam 2, jam 3 harus menghubungi terus. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin supaya seperti kemarin lah. Nanti setiap tanggal 29, tanggal 30 kita ingatkan Bapak Ibu ya. Untuk menyamakan target realisasinya, disinkronkan. Saya biasanya subuh, kenapa subuh itu enak kencang. Ada juga Bapak Ibu sudah selesai semuanya, ternyata ada satu item nggak sama. Tolong diperhatikan baik-baik Bapak Ibu ya, per item itu harus sama semuanya. Ya. Dan supaya kita sama-sama mempermudah kerjaan. Ya, Ujubek. Kemarin kan saya dapat PNM 2. Ya. Pak tulis di bulan November itu. Nggak apa-apa, di Desember ada Bu, menerima sertifikat tapi tidak dicetak, selesai kan? Ya. Sudah Bapak Ibu, ini untuk SKP tahunan. Ya, mau jadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Bersamaan sama Bapak Ibu kita selesaikan secara bersamaan. Selesai SKP tahunan kita kayak kinerja. Sudah Bapak Ibu ya, kita saling mengingatkan. Pusing kepala. Nggak apa-apa ya Bapak, di jalannya aja Bapak. Kalau dipikir pusing nggak apa-apa Bapak Ibu. Kayak kinerja kan, kita memang harian ya. Hari-hari kan kita kerjakan. Ini kan kayak TPP Bu, hari-hari kita kerjakan. Sudah Bapak Ibu ya. Bulan tahunannya harapan kita, target kita sebelum bagi rapor itu Bapak Ibu sudah realisasikan semua lah Pak Haji ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita enak koreksi dari awal, nanti kita bantu koreksinya. Sudah kita ya. Di sini ada makalah Iya, ya, ikuti targetnya. Disamakan pokoknya, sinkron ya. Sudah selesai untuk Ekin TPP, kita ke kinerja PKM. Siap Bapak Ibu? Mudah aja Bapak Ibu. Mohon jangan lihat laptopnya dulu, lihat saya Bapak Ibu. Bantulah Bapak Ibu ya. Dan itu juga bisa dimasukkan di Ekin kita. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pada saat bel masuk
hilang. Nah, mohonlah Bapak Ibu kita sedikit loyal kepada sekolah, standby saja di sekolah, dan mohon juga kalau kami minta bantuan dari kurikulum, ya, mohonlah ditanggapi bantuan kami Bapak, ditanggapi permintaan kami Bapak Ibu, ya, supaya pelaksanaan pas kita berjalan lancar, aman dan tertib. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan e-rapor, ya ini laporan Pak Haji, mohon izin. Kemarin koordinator proyek kita itu sebelumnya adalah Bu Windy. Nah ternyata dimasukkan di Dapodik, ternyata ada permasalahan. Jadi guru BK itu dianggap tidak linear sebagai koordinator proyek, sehingga 2 jam 2 JP itu tidak terhitung. Dan kemarin itu terhambat juga pada pencairan sertifikasi yang Bu Windy. Nah maka untuk semester ini kita masih ada 2 proyek. Ini lumayan keras kerjaan kita nih Bapak Ibu, kita harus kejar 2 proyek ini. Target kami di bulan pertengahan Mei sudah selesai proyek untuk 2 proyek yang kita masih belum melaksanakan. Nah jadi sudah saya koordinasikan dengan Pak Kepala Sekolah dan beberapa teman di kurikulum, maka koordinator proyek nanti kita SK-kan akan digantikan dengan Ibu Irawati, guru mapel IPA pengajar kelas 7, supaya linear diakui 2 jam pelajarannya tidak mudik. Jadi Bapak Ibu hasil penilaian P5 yang Bapak Ibu wali kelas pegang bisa Bapak Ibu sudah final ya hasilnya, bisa diserahkan ke Ibu Irawati. Nanti Ibu Irawati bisa langsung menginput P5. Jadi wali kelas di rapor itu hanya menginput nilai rapor Bapak Ibu masing-masing, kemudian menginput absensi, kemudian menginput ekskul, dan yang terakhir adalah menginput catatan wali kelas. Nah mohon juga nih Bapak Ibu untuk wali ekskul Bu Era ya, tolong dikoordinir pembina ekskul segera sudah menyerahkan nilai ekskulnya ke Bu Era atau langsung ke wali kelasnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu nanti kami lihat ini sampai sekarang Dapoliknya belum diinput untuk ekskul kelas 7. Nah kalau sudah diinput ekskul kelas 7 dia akan masuk di pembina ekskul masing-masing, sehingga pembina ekskullah yang langsung menginputnya nanti. Nah ini belum kita lihat lagi karena di Dapodik masih dalam proses Bapak Ibu. Dan ada tambahan 2 siswa ya Pak Agus ya, kelas 7 Pak Haji, siswa baru 2 ke 1 Pak? Oh yang kemarin Pak Agus pas yang masuk ini saya dengar 1 Nur Azizah ya Bu Sul ya? Yang kemarin tuh yang 76 ya? Kemarin itu sudah lengkap, saya pesan besok ke sini. Biasa sampai saya duduk kok sudah ngambil baju sih. Oh berarti baru 1 orang nih Pak yang fix nih ya? Iya. Oh berarti baru 1 yang masuk ke Dapodik, jadi nanti namanya pun berubah Bapak Ibu. Jadi mohon nanti yang Excel yang saya share itu disesuaikan aja Bapak Ibu ya, karena urutannya pasti berubah. Nur Azizah Saya duduk. nggak lapor ya. 1 atau 2 Pak? Yang Bu Sekar itu yang kemarin saya tangani itu yang dari Sulawesi itu sekarang sudah. Ya, jadi 1 ya Pak ya, Ya. pasti ini bukan 2 Pak ya. Oke, 1 Bapak Ibu, Nur Azizah. Dan Bapak Ibu kita kembali ke rapor. Jadi kemarin kami klarifikasi sebelumnya itu proyek yang masukkan wali kelas, tapi kita sesuaikan dengan data Dapodik karena dimasukkan SK-nya di situ, maka yang memasukkan nilai proyek adalah koordinator proyek. Kemudian Bapak Ibu, ini kebetulan Bu Irawati, dia akan masukkan di sini nanti nilai P5, ya, capai seperti ini. Jadi nanti ini kelompok 1 artinya 71 ya Bu Ira ya. Nah, ini ada 3. Nanti tetap Bu Windy kami minta tolong bantuannya Bu Windy untuk kita diskusikan lagi bagaimana modul yang akan datang. Nah ini Bu Ira yang input, jadi semua masuk di akunnya Bu Ira sebagai koordinator proyek. Kemudian untuk Bapak Ibu guru mapel, seperti biasa tujuan kita harus buat Bapak Ibu
jika nanti ada TP-nya yang Bapak Ibu masukkan adalah 7 TP, nanti yang Bapak Ibu checklist hanya yang terbaik dan yang perlu ditingkatkan. Nah, misalnya 7 TP itu ada 2 TP yang nilainya sama Bu ya, yang sama-sama bagus 98-98, berarti ada 2 Bapak Ibu cetak TP-nya yang nilainya sama. Jadi sebenarnya dicetak itu hanya yang paling bagus dan yang perlu peningkatan, hanya 2. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil analisis harian, TP dan sumatifnya. Bapak Ibu ya, jika misalnya ada dalam 7 TP itu ada 2 TP yang nilainya sama 65-65, berarti yang Bapak Ibu cetak 2 TP yang perlu peningkatan. Sehingga nanti yang muncul di raportnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang paling bagus, kompetensi yang paling bagus, dan yang perlu peningkatan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nanti hari Senin kami coba online kan, Bapak Ibu bisa coba memasukkan TP-nya ketika mengawas tidak apa-apa, tapi tetap anak-anak itu tertib di dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu guru yang kelas 8 dan kelas 9, kurikulum 13, silakan hari Senin itu di-download formatnya atau mau masukkan di Excel dulu. Ya sudah kami sharing format Excelnya, silakan melakukan perencanaan, mendownload, sehingga harapan kami sesuai dengan target kita terakhir itu adalah hari Sabtu depan, bukan Sabtu, Jumat. Dia berminat ya, kalau bisa hari Senin itu sudah Ibu buat perencanaannya. Setelah mengawas nggak usah pulang dulu Bapak Ibu, ke atas dulu buat perencanaan, download dulu formatnya ya. Terima kasih. Dan bisa kita langsung mengerjakan 1 hari kelar, apalagi kalau kita memegang 9 kelas, sulit Bapak Ibu ya. Itu sekilas untuk e-raport. Nah Bapak Ibu, untuk kegiatan besok ya, ada pertanyaan tentang e-raport untuk kelas 7 ya, sama-sama besok kita belajar Bapak Ibu ya. Hari Senin maksud saya ya, nanti di kelas saja kita uraikan, di kelas Bapak Ibu bisa kerjakan sambil mengawas, tetap diawasi anak-anak kita. Itu untuk e-raport. Kemudian kita beralih ke EKIN. Nah, karena besok kita mengawas, Bapak Ibu perhatikan ya, nanti ditambah lagi di tahunannya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar guru muda golongan 3D baik gitu, dan guru madya golongan 4A baik, guru muda golongan 3C baik. Ini yang kita input kegiatan kita mengawas besok Bapak Ibu, bukan tingkat sekolah, bukan tingkat nasional. Jangan salah lagi Bapak Ibu ya, nanti di ending kita semuanya rempong Bapak Ibu. Yang ketawanya Bapak Ibu, ini adanya di mana? Di SKP tahunan. Siap Bapak Ibu ya. Jadi ini saya di sini Bapak Ibu tambah. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih dulu sesuai pangkat golongannya. Bapak Ibu klik di sini menjadi. Cari dia halaman 5 Bapak Ibu. Nah, nih jangan amat baik Bapak Ibu ya, baik saja. Ini bulan ini tahunannya, jadi bulanannya juga ini akan input masuk. Begitu Bapak Ibu ya. Menjadi pengawas, menjadi mana dia? Paham. Bisa ya? Nih, pokoknya ada golongannya di belakang. Bukan tingkat sekolah, bukan tingkat nasional. Bapak Ibu cetak apa enggak Bu ya? Boleh Bapak Ibu tidak cetak di awal. Pokoknya satu yang tidak cetaknya. Mau di akhir boleh, di awal nggak apa-apa. Pokoknya satu tidak dicetaknya dianggap selesai. Dianggap selesai Bapak Ibu ya. Mau di awal, di akhir, di tengah terserah. Yang penting satu tidak dicetak. Jadi realisasi tahunannya udah tercapai. Kemudian Bapak Ibu, saya bukakan lagi SKP saya di tahunan. Maaf Bapak Ibu, realisasinya untuk pembelajaran, kalau Bapak Ibu mau tidak centang di hari ini tidak apa-apa, berarti sudah dianggap selesai. Nanti EKIN-nya nggak ada lagi tuh membuat bahan ajar, nggak ada lagi tuh koreksi. Tapi kalau
Yang penting ingat tidak dicentang Bapak Ibu ya. Nah seperti ini, jangan setelah Bapak Ibu selesaikan seperti saya nih Bapak Ibu, apa ini kegiatan prakarya 3 ya. Nah ini yang sudah, ini kita di akhir, kalau sudah selesai misalnya 3 nih, saya nggak ada lagi kegiatannya 3, Bapak Ibu silakan klik ini input revisi waktu. Inilah ikut seminar Bapak Ibu ya, seminar. Ini kan nilainya masih 65 nih Bapak Ibu. Saya sudah realisasikan 3, sudah nggak ada lagi saya ikut seminar untuk bulan ini, target saya. Bapak Ibu jangan lupa input waktunya, sesuaikan ini 3 bulan. Di sini kan waktunya masih 0 kan, makanya nilainya rendah. Nah maka ini kita harus input. Nah ini kita realisasinya kita buat 3. Sudah. Baru kita simpan Bapak Ibu. Jangan tidak disimpan ya. Jangan diklik something ya. Nah coba Bapak Ibu perhatikan. Mana tadi? Nah ini nilainya langsung berubah 90 kan Bapak Ibu. Berarti sudah aman nilai kita Bapak Ibu ya. Pasti nilai 90-an. Kalau 65 pasti waktunya nggak sinkron antara yang target dengan realisasinya. Mana? Tahunan, ini tahunan, Bu Era. Iya, saya 3 bulan. Targetnya 3 bulan, maka saya seminarnya 3 bulan sesuai target. Kalau bagaimana kalau realisasinya lebih banyak bulannya 4 bulan, berarti kita ubah di targetnya. Ubahnya di mana? Di sini juga Bapak Ibu. Iya, sini Bapak Ibu. Nah ini target waktu ubah. Tahunnya 3 jadi 4. Karena ada di sini saya 1. Iya. Berarti kan Bapak Ibu ya. Nah ini kita harapkan sudah fix lah tahunan ini sebelum lah bagi raport gitu ya. Sebelum libur. Kalaupun mau tambahan, yang penting sudah Bapak Ibu tidak centang, sudah selesai semua gitu nah. Ya. Nah hariannya Bapak Ibu mesti kembali nggak apa-apa, tapi harus dicentang proses, nggak apa-apa lah. Gitu. Daripada nanti di akhir kasihan nanti Pak Haji sampai jam 2, jam 3 harus menghubungi terus. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin supaya seperti kemarin lah. Nanti setiap tanggal 29, tanggal 30 kita ingatkan Bapak Ibu ya. Iya. Untuk menyamakan target realisasinya, disinkronkan. Saya biasanya subuh, kenapa subuh tuh enak kencang. Ada juga Bapak Ibu sudah selesai semuanya, ternyata ada satu item nggak sama. Tolong diperhatikan baik-baik Bapak Ibu ya, per item itu harus sama semuanya. Ya. Dan supaya kita sama-sama mempermudah kerjaan. Ya, 7B. Kemarin kan saya dapat sertifikat PNM 2. Ya. Panulis di bulan November itu. Nggak apa-apa, di Desember ada Bu menerima sertifikat, tapi tidak disentang, selesai kan? Ya. Sudah Bapak Ibu, ini untuk SKP tahunan. Ya, mau jadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Bersamaan sama Bapak Ibu kita selesaikan secara bersamaan. Selesai SKP tahunan kita kayak kinerja. Sudah Bapak Ibu ya, kita saling mengingatkan. Pusing kepala. Enggak apa-apa Bapak Ibu, di jalannya aja. Kalau pusing enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang kita kerjakan, kita emang harian ya. Hari-hari kan kita kerjakan. Ini kan kayak TPP Bu, hari-hari kita kerjakan. Sudah Bapak Ibu ya. Bulan tahunannya harapan kita, target kita sebelum bagi raport itu Bapak Ibu sudah realisasikan semua lah Pak Haji ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita enak koreksi dari awal, nanti kita bantu koreksinya. Sudah kita ya. Di sini ada makalah Iya, ya, ikutin targetnya. Disampaikan pokoknya sinkron ya. Sudah selesai untuk Ekin TPP, kita ke Ekinerja PKN. Siap Bapak Ibu?